bukan orang yang suka mengkomentari orang lain. Ya pokoknya sebaring kebaikan dapat kebaikan, menyebarkan keburukan maka dapat keburukan. Iya, luar biasa, timekeeper kita Soraya dan Zara akhirnya jadi perwakilan untuk dari Uang Kaget ya. Epic comeback banget dan satu hal sih sebenarnya yang kita rasain di sini kebersamaan antara tim Uang Kaget lagi dan Bedah Rumah lagi, kita ngeblend di sini, kita satu hati, kita fun di sini, kita happy di sini dan kita relax mungkin ya. Biasa kita pernah di lapangan bagaimana memikirkan konten, sekarang kita happy di sini, relax di sini dan saling bermain games gitu. Jadi menurut aku sih ini asik banget hari ini. Tapi emang yakin menang ya? Jadi gini memang Soraya ini punya skill cepet dia, berpikirnya cepat gitu ya. Kalau misalnya dulu kita pernah main di satu games yang lain, nah itu dia punya skill cepet. Jadi kalau dibilang yakin menang tadi enggak sih, tapi pada saat tos-tosan kebayoran ya masalah karung ya, ini agak blank antara condet, antara situ masih blank tapi ada keberanian untuk menentukan sesuatu ya. Di sini namanya kuis siapa berani, jadi kita harus berani. Nah di sini keberanian tapi bukan hanya berani, tapi berani memang ada ilmunya gitu loh. Dan terus juga untuk yel-yelnya gimana persiapan tadi? Yel-yel tim gue paling susah banget ya Allah. Soalnya yel-yelnya speed, terus gerakannya cepet gitu kan, sehingga kita kan bukan dancer, jadi kalau yang lain kan ada gitu kan, wih kita cepet banget gitu ya, so lah. Tapi kita udah usaha lah. Berarti untuk besok ini menunjukkan maksudnya bisa apa sih? Harus bisa semuanya sebenarnya sih. Jadi ngedance oke, menghibur oke, terus vibes kita harus positif ya. Terus kemana aja ya harus nyebarin kebaikan gitu, fun gitu aja sih kalau aku bilang. Jadi kita emang sudah terdidik, kayak di lapangan kita kan udah terdidik biasa di tempat-tempat yang desa-desa yang pelosok-pelosok, sehingga kita memang udah terdidik untuk bisa sabar, bisa happy dalam keadaan apapun, bisa saling jaga, saling bantu dalam keadaan apapun. Karena untuk jadi host Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah ini bukan gampang ya. Trafficnya jauh, tempatnya jauh dari signal, sehingga akhirnya kita udah kayak keluarga banget sih. Oke, terkait Bang Ali, ini kan dari kemarin banyak berita yang lagi rame yang soal pejabat yang pamer harta kekayaan, dan juga artis pamer harta kekayaan di sini. Iya. Itu pendapat Bang Ali seperti apa sih melihatnya? Aduh, aku wallahu a'lam bisawab. Aku bukan orang yang suka mengkomentari orang lain. Ya pokoknya sebaring kebaikan dapat kebaikan, menyebarkan keburukan maka dapat keburukan. Dan satu sih yang aku selalu doa, ya Allah tutupi aib-aibku sehingga aku nggak pernah mau ngurusin aib orang lain, sehingga akhirnya Allah menutupi aibku. Tapi hal seperti itu emang istilahnya dari jangan untuk memamerkan lah istilahnya. Jadi gini ya, wallahu alam bisawab, inna ma'abul binat. Jadi niat itu dalam hati, aku nggak berani judge siapapun, gimana niatnya kita kan nggak tahu. Ada orang yang beramal terang-terangan, ada orang yang beramal tidak terlihat. Semua tergantung niatnya dan itu nggak bisa aku menyikapi untuk hal itu karena itu sifatnya nggak kelihatan. Tapi dengan ramainya dengan kemarin, maksudnya Bang Ali banyak mengambil hikmahnya dari kejadian yang pamer panas dari artis atau pejabat sendiri. Eh, aku nggak berani ngomong ya, soalnya gini, mungkin ada orang yang siap untuk menerima kesuksesan orang lain, tapi mungkin masih banyak juga orang yang tidak siap menerima kesuksesan orang lain. Masih banyak orang yang prasangka baik dengan apa yang dicapai orang lain, tapi tidak sedikit juga orang yang berprasangka buruk tentang pencapaian kesuksesan orang lain. Jadi mungkin ini hikmah yang bisa kita ambil. Tadi kan pertama bilang yakin menang dan akhirnya menang beneran, itu persiapan sudah apa sih? Nggak ada persiapan apa-apa, cuman yang pasti yakin aja dulu menang atau enggaknya ya belakangan. Cuman kan kita harus optimis gitu. Terus emang ada persiapan khusus dengan Nggak, teman? nggak ada. Grupnya juga baru dikasih tahu sekarang kan, itu sama tim kita kan, sama kru kita. Jadi ya udah sama siapapun itu emang beruntung aja sih kebetulan. Sebenarnya nggak ada persiapan khusus sih. Terus kalau iya tadi kan Kalau Yal baru dikasih tadi. cukup susah nggak, kan ada yang susah dari grup, yang satunya nih dari Bang Ali juga susah. eh karena kebetulan anak TikTok banget ya, jadi kayak sangat menikmati gerakan-gerakan tersebut kan, ya mostly dari aplikasi tersebut gitu loh, jadi kayak bisa diikutin. Dari Yelianya sendiri tapi emang dari Kaya sendiri
Yel-yel enggak dibikin sama anak-anak tim kayak ada krunya maksudnya tadi. Kak melihat dari kuis Siapa Berani mungkin kakak mungkin apa sih yang pengen disampaikan di kuis ini? Untuk kuis siapa berani ya. Ini program kuis yang bagus banget. Kenapa menurut aku selain ya jadi MNC itu kaya banget akan program menurut aku ya. Kalau kita punya uang kaget, punya beda rumah yang untuk berbagi dan untuk kita tetap bisa bersyukur ya. At least mungkin kita nggak bisa berbagi langsung, tapi kalau kita nonton itu secara nggak langsung kan kita udah sama aja menyumbang juga gitu loh, ikut membantu lah. Nah kalau siapa berani ini menurut aku dia bisa apa ya menambah wawasan orang yang nonton sih. Jadi penonton itu akan terisi terus menerus. Kan banyak juga kan orang-orang di luar sana yang nggak sekolah. Jadi diusahakan nonton TV terus nonton Siapa Berani dapat ilmu-ilmu baru. Kayak banyak juga sih yang dari tadi baru aku tahu dari pertanyaan-pertanyaan di kuis ini. Tadi games apa yang tersulit dan tergampang dari kalian? Sebenarnya semuanya menurut aku bisa teratasi mudah lah ya. Cuman karena aku telat mijit belnya aja. Sebenarnya nggak telat, cuman nggak tahu bel aku agak-agak lelet aja. Gitu sih alasannya. Nggak alasan sih emang aku ngerasanya gitu. Cuman ya udahlah namanya games. Tapi alhamdulillah untungnya bisa sampai babak terakhir. Dapat berapa tadi kak? Yang menang tuh? 8 juta tapi dipotong 50% jadi 4 juta. Ya udahlah ya. Kak, Seru-seruan aja. Kak terakhir ini kan kemarin lagi rame tentang pejabat yang pamer harta dan teman-teman artis juga tuh. Maksudnya dari hal itu kakak melihatnya seperti HD. bagus Dari HD apa? dari teman-teman artis juga yang pamer di sosmed juga. Itu melihatnya seperti apa sih kak? Pamer gimana sih? Harta maksudnya kalau dia punya mobil dan kemarin kejadian juga itu melihatnya seperti apa sih? Cuma kalau aku mah terserah ya, kalau emang punya dipamerin ya sok aja gitu. Kalaupun emang dia punya tapi nggak mau mamerin juga ya silakan. Kayak nggak bisa berkomentar apa-apa sih ya, karena kan itu sosial media mereka, jadi dia mau ngepost apa aja terserah mereka gitu loh. Cuman pastikan balik lagi mikirin impactnya aja sih buat orang yang ngelihat gitu gimana. Cuman kalau menurut aku lebih bijak aja dalam menggunakan sosial media, jangan ya jangan terlalu show off atau flexing gitu. Tapi kalau untuk memamerkan hal seperti itu, menurut kakak mungkin ada porsinya mungkin. Iya, sebenarnya aku bukan nggak setuju banget gitu atau setuju banget enggak. Aku lebih ke kayak ya wajarnya mungkin kalau misalnya dia posting sesuatu achievement bagi dia itu adalah hal yang luar biasa banget. Ini aku bisa akhirnya kebeli ini, padahal bagi kita biasa aja mungkin benda tersebut. Tapi kan kita nggak tahu nilai suatu benda bagi tiap orang kan beda-beda. Tapi kalau dari teman-teman artis, kalau yang memamerkan kekayaan seperti itu, lihatnya seperti apa? Bagus nggak kan? Oh gitu. Ya, kalau menurut aku kalau di kalangan artis kadang ada perlunya juga mungkin gimana ya? Untuk dilihat klien dan lain-lain lah gitu. Jadi mereka juga nggak akan bukan judge book by cover sih sebenarnya. Cuman emang sebenarnya iya sih, mau nggak mau tuh orang ngelihat dari penampilan dulu, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, baru dia bisa nilai kita seberapa gitu. Kalau aku sih ya salah satu yang memegang prinsip tersebut gitu loh. Bukan pamer, cuman maksud aku setuju akan hal itu. Kita banyak dapat tantangan banget tadi ya, kuisnya banyak variasinya juga. Udah sempat mimpin di awal sampai ke babak berikutnya, tapi ternyata kalah di babak terakhir. Gak apa-apa, ini kan cuma seru-seruan aja. Iyalah. Yang penting berani, Nah, berani itu. kalah. Berani menang ya harus siap berani Iya, kalah gitu. Benar. Kayak gitu. Tapi meskipun kalah, tapi hilang dengan tersendiri karena seru banget dengan teman-teman. Oh iya, sebetulnya menang kalah itu sebetulnya bonus aja sih. Saya nggak pernah berpikir untuk menang atau kalah kalau ikutan kuis sebetulnya, karena yang penting funnya aja. Apalagi ini 2 program, Uang Kaget dan Siapa Berani. Jadi bener-bener cuman kita tuh nih bedah rumah nih ya. Temen banyak, ada Aden, ada Reza, David. Tapi kita nggak pernah ketemu karena kita beda-beda tim gitu. Selama syuting itu kita nggak pernah seprogram tapi nggak pernah ketemu bareng. Jadi kuis-kuis kayak gini tuh menyatukan kita sebetulnya. Jadi kayak seneng ketemu sama teman-teman aja semua gitu. Dan mungkin bedanya di kuis berani mungkin ada ekstrim. Nah itu dia juga, karena kan emang ini banyak juga nih ya, satu tim tuh ada 20 orang. Jadi aku ngajak istri ya, ini juga penyemangat lah istilahnya. Kalau ngelihat dia tuh bawaannya
pengen pulang. Mungkin itu jadinya aku kalah Imam. Soalnya kalau ngeliat kamu bawaannya pengen pulang mulu. Ngeles, Iya. ngeles. Apa karena jaim ada istri atau Enggak. Justru saya tuh kalau depan istri malah keluar aslinya gitu. Nggak ada jaim-jaimnya Emang malah. aslinya gimana sih? Hah? Aslinya gimana? Ya cuma kamu yang tahu lah. Masa mau di-share ke pemirsa sih. Tapi kalau untuk Yel sendiri tadi persiapan gimana? Kan cukup excited gitu. Iya, yel-yel itu sebetulnya karena last minute banget ya. Yang ada di kepala aja sih sebetulnya. Karena kita kan di bedah rumah itu kan kadang-kadang kalau dapat targetnya di tepi sawah, di sungai, kita sering banget ketemu ular sama biawak. Gitu. Jadi kita pakai buat yel-yel. Ular menyingkirkan pesaing kita. Biawak mengaduk-aduk pasangan kita gitu aja. Pesaing kita gitu. Jadi ya seada-ada jadi kepala aja lah kita bikin gitu. Berarti itu bikinnya tadi emang pas di lokasi aja. Dadakan. Uhui. Ya, spontan uhui. Dadakan. Itu dari kakaknya gimana bisa ikut di kuis berani bareng suami ini? Iya, ya seru aja sih, karena ini kan pesertanya juga banyak ya gitu. Jadi pas diajak sama manajernya Mas Bobi, Kang Luki, ya udahlah ikut gitu, seru-seruan aja. Tapi kalau untuk hari ini emang kalian emang mempersiapkan di hari ini semuanya dari Yel sama pertanyaan tadi, apakah udah ada persiapan? Kan biasanya baca-baca dulu tuh. Oh. Kalau tugas gini. Enggak sih, aku kan emang nggak sering sih, tapi beberapa kali suka nonton kan gitu. Jadi ya udah ada beberapa clue lah yang aku pelajarin gitu. Untuk ya sebenarnya sih persiapan juga bukan sih, cuman pengen tahu aja seperti apa gitu. Jadi kalau tadi yel-yelnya juga spontan banget tadi tuh. Ya, benar-benar dadakan banget. Terus kalau Mas Bobi kan tipikal orang yang ini ya cepet gitu. Kalau untuk bikin apa, ya kita harus ngikutin gitu kan, mau nggak mau gitu. Karena emang kita juga nggak punya ide gitu. Yang ide tadi dari Mas Bobi gitu. Mas Bobi melihat dari kuis sama berani kan dulu sempat tren bahasa Ya. lagi sudah Saya jujur ada rasa apa ya? Ada rasa sedih sebetulnya. Di luar yang teman-teman tahu ya. Dulu itu saya nonton Siapa Berani itu tahun 2000 itu masih kalau nggak salah SMA kelas 1 kalau nggak salah ya, apa SMP kelas 3 itu saya nonton di rumah, dulu rumah saya yang lama gitu ya. Terus di bagian atas ya tiap pagi itu saya nonton tuh. Kuis Siapa Berani itu saya nonton sebelum berangkat ke sekolah tuh, karena sekolah tuh masuknya tuh kurang lebih sekitar jam 8-an ya. Iya, jadi berangkat sekolah nonton, nyampe di sekolah tuh di kantin tuh nonton lagi rame-rame kita waktu itu. Saya lupa jamnya. Tapi waktu kita itu nonton pengen banget ikut kuis ini gitu. Di luar dugaan sekarang kuisnya ada lagi dan kita jadi pesertanya, itu jadi kayak salah satu the dream comes. Aku suka banget dulu kuisnya Mas Helmi, Pak Helmi sama Mbak Alia Rohali dulu ya. Sekarang sama Vega juga bagus gitu, dan ya akhirnya salah satu tayangan masa kecil terwujud. Aku bisa ada di situ gitu saat ini gitu. berarti istilahnya langsung ke masa lalu. Iya, kembali ke masa lalu. Pasti penonton-penonton juga pasti akan seperti itu. Sekarang mungkin udah ada yang punya anak, ada yang udah berkeluarga, ada yang apa. Dulu kan nonton mungkin masih sekolah ya gitu. Tapi kalau untuk kalian berdua mungkin kali ini persiapan Ramadan mungkin seperti apa sih Kak? Tetap syuting nih tadi. Tetap syuting. Itu gimana? Apa emang ada quality time untuk berbuka puasa bersama atau seperti apa? Ya kalau biasanya Mas Bobi kan selalu stripping ya, udah beberapa puluh tahun ke belakang ini stripping tuh setiap Ramadan gitu. Nah di bedah rumah ini sebenarnya tayangannya kan stripping, tapi ada jeda waktu syuting, istirahat, syuting gitu. Jadi ya lumayan lah, insya Allah mudah-mudahan bisa buka bareng, bisa sahur bareng gitu. Yang terpenting kita sehat aja, terus program bedah rumahnya lancar ya, sama uang kagetnya, amin. Itu aja. Biasanya kalau Mas Bobi kalau lagi sibuk ini mungkin ada waktu nggak buat yang bareng anak, bareng istri nggak kemana, mungkin di meskipun sibuk nih di hari mungkin di hari libur mungkin atau seperti apa? Iya, kalau lagi libur sebenarnya kan ini kan kita punya waktu sebetulnya untuk istirahat, untuk main sama anak.
Tapi kadang-kadang nyari waktu di hari Minggunya yang libur bareng-bareng tuh yang kurang gitu. Karena anak kan sekolah kalau hari biasa. Jadi paling kalau misalkan anak-anak pulangnya cepet, nggak terlalu capek, ya mungkin kita bisa sore keluar gitu. Kalau enggak aku paling sama istri jalan kemana sebentar, nongkrong-nongkrong aja healing gitu ya. Tapi kalau buat bulan puasa insya Allah, alhamdulillah tahun ini kayaknya nggak padet 30 hari aku syuting, tapi ada jeda-jedanya, tanggal berapa break, tanggal berapa syuting lagi, karena bedah rumah kan timnya banyak ya. Jadi mungkin itu waktu yang aku manfaatin nanti untuk coba buka bersama-sama anak-anak gitu. Mas Ogi terakhir, dari kemarin kan lagi trending dengan pejabat internet kekayaan kemudian akhirnya kena masuk penjara gitu, dan juga ada selebritis yang pamer kekayaan di media sosial itu, melihatnya bagus nggak, dalam arti perlu dicontoh nggak, atau emang tiap orang punya branding masing-masing atau seperti apa? Kalau menurut saya itu kembali ke pemikiran masing-masing sebetulnya ya. Kalau misalkan ditanya ke saya, kalau saya pribadi, saya mah nggak terlalu senang yang begitu. Saya mah biasa-biasa aja udah gitu. Punya apa ya udah biasa aja. Yang tahu ya saya, istri, keluarga udah gitu. Maksudnya ada positif negatifnya lah kayak gitu. Maksudnya hal yang kita tunjukin ke sosial media itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu. Jadi semakin besar yang kita perlihatkan ke orang banyak, maka semakin besar tanggung jawab yang harus kita lakukan juga di kemudian harinya gitu. Harus kita pertanggungjawabkan dalam arti ketika kita punya harta dan kita bekerjanya di mana dan lain sebagainya, nah itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai apa yang kita perlihatkan tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Makanya itu akan jadi pertanyaan nantinya. Makanya kalau menurut saya lebih baik mah santai-santai, tapi mungkin ada juga orang-orang yang punya kepentingan dalam arti mungkin untuk konten, untuk apa itu sah-sah aja. Tapi kalau saya pribadi saya lebih enggak ya Mib ya, untuk memperlihatkan seperti itu. Dengan garis miring dengan porsinya mungkin Mas Atos seperti apa? Kalau tetap kembali ke personal masing-masing soal itu. Kembali ke personal masing-masing aja. Misalkan kita punya apa, barang A misalkan. Kalau saya pribadi, saya nggak ada keinginan untuk mengupload itu dengan tujuan apapun. Kita berdua sama sih, satu karakter. Misalkan kita beli barang apa, biasanya kan boleh aja sih sebenarnya di sebagian orang untuk, oh ini saya beliin ini buat istri, oh ini saya beliin ini barang-barang branded untuk suami atau apa ya, sah-sah aja sih. Tapi memang tipikal kita berdua sama, kita nggak pernah mengupload hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin banyak hal ya. Yang pertama yang kita pertimbangkan adalah takut kita ada ujub dalam diri. Yang kedua takutnya kasihan orang yang melihat mereka tidak mampu tapi mereka pengen gitu. Jadi buat mereka tuh aduh enak ya. Mungkin ya lebih ke kasihan aja gitu, nggak tega aja sih. Walaupun kita nggak tahu ya pemikiran orang, tapi pemikiran kita aja yang aduh jangan deh gitu, better jangan gitu. Kecuali sekali-sekali lah kalau misalkan memang untuk inian kita ya, untuk apa namanya, apa sih Pil, supaya kita bisa lihat lagi gitu, itu buat file-file kita aja gitu. Ya, itu juga mungkin sangat tidak sengaja ya, kalau nggak sengaja kita punya sesuatu kelihatan ya itu bukan kita bikin sengaja untuk dipertontonkan atau diperlihatkan. Karena balik lagi ketika orang lihat kemudian orang pengen tanggung jawab kepada orang lain, tanggung jawab kepada diri sendiri, apakah gue ini memperlihatkan ini untuk menginspirasi orang atau di sisi lain malah gue pengen memperlihatkan apa yang gue punya nih, pengen unjuk gigi. Nah itu sebetulnya pertanggungjawaban yang hanya ada di benak masing-masing, pemikiran orang beda-beda gitu.